Bayangkan seorang kakek yang biasanya aktif mengantar cucunya ke sekolah, kini mulai sering menabrak meja, salah mengenali orang, bahkan takut berjalan sendirian. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami katarak, yaitu kekeruhan pada lensa mata yang membuat penglihatannya semakin kabur. Kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko cedera dan ketergantungan pada orang lain. Inilah mengapa perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang tepat pada pasien dengan katarak. Katarak merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan hingga kebutaan di seluruh dunia. Kondisi ini ditandai dengan kekeruhan lensa mata atau kapsul lensa yang menghalangi masuknya cahaya ke retina. Perubahan ini berlangsung secara perlahan dan progresif, menyebabkan penglihatan menjadi buram, berawan, atau tampak seperti ada kabut. Seiring perjalanan waktu, katarak akan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari dan pada akhirnya membutuhkan tindakan medis berupa operasi. Sebagai perawat, memahami proses asuhan keperawatan pada pasien katarak sangat penting. Hal ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar penyakit, pengkajian, dan diagnosis keperawatan, penetapan tujuan, intervensi, serta evaluasi hasil perawatan. Katarak adalah kondisi kekeruhan yang terjadi pada lensa atau kapsul lensa mata, sehingga cahaya tidak dapat masuk dengan baik ke retina. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas penglihatan yang ditandai dengan penglihatan kabur, silau, hingga pada kondisi yang lebih berat dapat menyebabkan hilangnya penglihatan secara total. Katarak dapat timbul karena berbagai faktor. Katarak kongenital yaitu katarak yang sudah ada sejak lahir. Umumnya disebabkan oleh infeksi intrauterin seperti rubella, gangguan nutrisi pada ibu selama kehamilan, atau hipoksia janin. Katarak senilis merupakan jenis katarak yang paling sering dijumpai dan terjadi akibat degenerasi fisiologis lensa seiring dengan proses penuaan. Selain itu, trauma pada mata baik berupa cedera tumpul, cedera tembus, paparan sinar ultraviolet, radiasi ionisasi, maupun bahan kimia tertentu juga dapat memicu terbentuknya katarak. Beberapa penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipoparathyroidism, atopic dermatitis, atau distrofia otot turut berperan sebagai penyebab. Penyakit mata primer seperti uveitis kronis, glaukoma, atau miopia dapat menyebabkan risiko terjadinya katarak. Penggunaan obat-obatan tertentu khususnya kortikosteroid jangka panjang juga terbukti berhubungan dengan timbulnya katarak. Selain itu, faktor gaya hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan pola makan yang rendah antioksidan turut memperbesar risiko. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat memperbesar kemungkinan seseorang mengalami katarak. Usia lanjut, khususnya di atas 50 tahun, merupakan faktor utama yang menyebabkan katarak. Jenis kelamin juga berpengaruh, di mana perempuan memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Paparan sinar ultraviolet tinggi, adanya riwayat keluarga dengan katarak, serta kebiasaan buruk dalam gaya hidup juga meningkatkan kerentanan seseorang terhadap penyakit ini. Gejala katarak berkembang secara perlahan sehingga seringkali tidak disadari sejak dini. Pasien biasanya mengeluhkan penglihatan yang buram atau berkabut, serta mengalami kesulitan melihat pada malam hari. Sensitivitas terhadap cahaya atau glare merupakan salah satu tanda khas.
Pada beberapa kasus, pasien dapat mengalami penglihatan ganda pada satu mata, melihat warna yang tampak memudar atau kusam, serta munculnya halo di sekitar cahaya. Kesulitan membaca atau melihat detail kecil juga umum ditemukan. Bahkan pasien seringkali harus mengganti kacamata karena penglihatan terus mengalami perubahan. Untuk menegakkan diagnosis katarak dan menentukan tata laksana yang sesuai, beberapa pemeriksaan penunjang dapat dilakukan. Uji ketajaman penglihatan menggunakan Snellen chart membantu menilai seberapa besar penurunan penglihatan yang dialami pasien. Pemeriksaan slit lamp digunakan untuk melihat kekeruhan pada lensa. Funduskopi diperlukan untuk menilai kondisi retina, sedangkan pengukuran tekanan intraokular dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya glaukoma. Pada kasus di mana kekeruhan lensa menghalangi visualisasi retina, pemeriksaan ultrasonografi mata dapat digunakan. Sebagai persiapan operasi pemasangan lensa intraokular, dilakukan pula pemeriksaan biometri mata. Hingga saat ini, tidak ada terapi obat yang dapat menyembuhkan katarak. Tindakan utama dalam penata laksana katarak adalah operasi pengangkatan lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa intraokular. Terdapat beberapa metode operasi yang dapat digunakan, antara lain ekstrasi katarak ekstrakapsular, vakoemulsifikasi, serta ekstraksi katarak intrakapuskular yang kini jarang digunakan. Tingkat keberhasilan operasi sangat tinggi, dengan sekitar 95% pasien mengalami perbaikan penglihatan setelah prosedur dilakukan. Pada bagian pengkajian sebagai proses asuhan keperawatan pasien katarak yang pertama, perawat perlu mengumpulkan data subjektif dan objektif. Data ini meliputi keluhan penglihatan yang buram, kabur atau ganda, riwayat sering mengganti kacamata, kesulitan membaca, mengemudi di malam hari, atau aktivitas lain yang membutuhkan penglihatan tajam. Adanya silau atau halo di sekitar cahaya, penurunan persepsi warna, serta dilakukan pemeriksaan fisik dengan slit lamp yang menunjukkan adanya kekeruhan lensa. Pada pasien dengan gangguan penglihatan akibat katarak, diagnosis keperawatan pertama yang dapat ditegakkan adalah gangguan persepsi sensori penglihatan yang berhubungan dengan adanya kekeruhan lensa. Tujuan dari intervensi ini adalah agar pasien dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan penglihatan yang tersisa atau memanfaatkan alat bantu visual. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan mengkaji tingkat ketajaman penglihatan secara berkala, menyediakan pencahayaan yang cukup di lingkungan pasien, memberikan alat bantu visual seperti kaca pembesar atau kacamata dengan lensa yang sesuai, serta mendidik pasien dan keluarga mengenai penggunaan lingkungan yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan. Evaluasi dianggap berhasil apabila pasien mampu beradaptasi dengan keterbatasan penglihatan dan dapat melaksanakan aktivitas dasar sehari-hari dengan lebih aman. Diagnosis kedua yang dapat muncul adalah risiko cedera yang berhubungan dengan penurunan ketajaman penglihatan. Tujuan utama adalah pasien dapat terhindar dari kecelakaan atau jatuh selama menjalani masa perawatan. Intervensi keperawatan meliputi mengatur lingkungan yang aman, misalnya dengan menyingkirkan benda-benda yang dapat menyebabkan pasien tersandung, menyediakan lampu malam untuk memudahkan orientasi di ruang gelap, serta memberikan edukasi kepada pasien agar meminta bantuan ketika melakukan aktivitas yang berisiko tinggi. Evaluasi keberhasilan intervensi ini ditandai dengan pasien tidak mengalami cedera atau jatuh selama dirawat maupun setelah kembali ke rumah.
Diagnosa berikutnya adalah ansietas, yang berhubungan dengan kurangnya pemahaman tentang prosedur operasi dan perubahan status kesehatan. Tujuan dari intervensi adalah mengurangi kecemasan pasien dan membuat pasien merasa lebih tenang serta siap menghadapi prosedur medis. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan yaitu memberikan penjelasan yang jelas dan sederhana mengenai penyakit katarak, prosedur operasi, serta langkah-langkah perawatan sebelum dan sesudah tindakan. Perawat juga perlu memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan pasien, dan mendorong pasien serta keluarga untuk mengungkapkan rasa takut atau pertanyaan yang mereka miliki. Evaluasi dianggap berhasil jika pasien tampak lebih tenang, menunjukkan ekspresi wajah yang rileks, serta mampu mengulangi kembali informasi yang diberikan oleh perawat. Selain itu, terdapat diagnosis kurang pengetahuan yang berhubungan dengan kurangnya informasi tentang kondisi katarak, perawatan, dan prosedur operasi. Tujuan intervensi adalah agar pasien dan keluarga mampu memahami penyakit, mengetahui langkah-langkah pencegahan komplikasi, serta dapat mengikuti anjuran pengobatan dengan baik. Intervensi yang dilakukan mencakup pemberian pendidikan kesehatan mengenai katarak, manfaat operasi, penggunaan obat tetes mata sebelum dan sesudah operasi, serta anjuran untuk tidak menggosok mata, mengangkat beban berat, atau melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intraokular. Perawat juga memberikan informasi mengenai tanda bahaya pasca operasi, seperti nyeri hebat, penurunan penglihatan mendadak, atau adanya cahaya berkilat. Evaluasi dianggap berhasil apabila pasien dan keluarga mampu mengulangi kembali informasi yang diberikan, serta menunjukkan sikap kooperatif dalam menjalani pengobatan. Asuhan keperawatan pada pasien katarak tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan kerjasama dengan tim kesehatan lain, seperti dokter mata, ahli gizi, dan keluarga pasien. Perawat berperan sebagai edukator, pemberi asuhan langsung, advokat pasien, serta fasilitator dalam koordinasi rujukan. Dengan demikian, asuhan keperawatan pada pasien katarak harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dimulai dari pengkajian hingga evaluasi. Perawat berperan penting tidak hanya dalam memberikan perawatan langsung, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional, edukasi, serta memastikan keselamatan pasien. Jadi kesimpulannya, katarak merupakan kondisi kekeruhan lensa mata yang progresif dan menjadi salah satu penyebab utama kebutaan. Penanganan utama adalah operasi dengan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Peran perawat sangat penting dalam memberikan edukasi, mencegah cedera, mempersiapkan pasien sebelum operasi, serta mendampingi pasien dan keluarga dalam masa pemulihan pasca operasi. Melalui proses asuhan keperawatan yang sistematis, diharapkan pasien dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai calon perawat, mari kita tidak hanya menghafal teori, tetapi juga benar-benar memahami bagaimana cara memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan katarak. Mulai dari mengkaji masalah penglihatan, menjaga keamanan pasien, memberikan dukungan emosional, hingga memberikan edukasi yang tepat bagi pasien dan keluarganya. Ingatlah, satu sentuhan kepedulian dan intervensi yang tepat dari seorang perawat dapat mengembalikan harapan dan kualitas hidup pasien katarak. Terima kasih.